pewarisan sifat, persilangan monohibrid dan dihibrid anak-anak sudah jelas ya. Sekarang kita lanjutkan pada pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Pewarisan sifat dan kelainan kromosom. Pewarisan warna kulit. Yang pertama adalah genotip warna kulit. Ya, warna kulit sangat gelap memiliki genotip A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Kemudian yang sangat terang memiliki genotip A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Sedangkan yang kulit sawo matang seperti orang Indonesia, genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Ya, seperti bisa kamu lihat ya, yang sangat gelap, sangat terang, dan sawo matang. Kamu bisa melihat contoh persilangannya, yang sawo matang dengan sawo matang. Ya, karena dia trihibrid sehingga hasil persilangannya sangat banyak sekali sehingga akan menghasilkan fenotip yang bervariasi. Ada 6 jenis kulit ya dalam variasi pewarisan warna kulit manusia. Yang kedua adalah tentang pewarisan kelainan autosom warna kulit. Warna kulit ada kelainan yang disebut albino. Albino ini adalah tidak adanya zat warna atau pigmen pada kulit. Kamu bisa melihat ini contohnya ya, dia tidak punya pigmen ya sehingga memiliki kulit albino. Gen albino itu bersifat resesif. Genotip dari kulit albino adalah A kecil, A kecil. Kulit normal adalah A besar, A besar. Karier albino genotipnya A besar, A kecil atau pembawa sifat albino. Kita buat contoh soal yang pertama. Andreas adalah seorang laki-laki pembawa sifat albino atau A besar A kecil. Menikah dengan seorang perempuan bernama Lisa yang kulitnya normal. Bagaimanakah kemungkinan genotip anaknya? Kita tulis dulu parentalnya ya anak-anak, caranya begini. Kita tulis untuk yang laki-laki tadi A besar A kecil ya. Kemudian yang perempuan A besar ya normal. Nah, kita tentukan gametnya ya. A besar A kecil ya, gametnya A besar A kecil, A besar gametnya A besar. Nah, sekarang kita tentukan hasil keturunannya untuk anak-anaknya. A besar, kita tulis A besar, A besar. Kemudian A kecil, A besar, kita tulis A besar, A kecil. Sehingga kemungkinan anaknya adalah ada yang bergenotip A besar yaitu kulit non-normal, dan ada yang bergenotip A besar A kecil yaitu karier albino atau pembawa sifat albino. Ya. Kemudian sekarang pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Ya, ada 2 jenis yaitu pada cuping telinga yang melekat ya, kamu bisa melihat ini adalah cuping telinga yang melekat dan ini adalah cuping telinga yang terpisah. Melekat genotipnya G kecil, yang terpisah ada 2 macam genotip, G besar atau G besar G kecil. Contoh soalnya, Sasa memiliki cuping telinga terpisah dengan genotip G besar G kecil. Dia menikah dengan Anto yang cuping telinganya melekat. Bagaimanakah kemungkinan fenotip anaknya? Oke, kita langsung silangkan. G kecil disilangkan dengan G besar G kecil ya. Maka gametnya adalah G kecil, G besar, G kecil. Sekarang kita buat persilangannya. Maka keturunannya adalah G besar G kecil, kemudian G kecil ya, atau cuping melekat. Ya, sehingga kemungkinan fenotip anaknya cupingnya ada yang terpisah dan juga ada yang melekat. Gitu ya anak-anak ya, yang diwariskan dari kedua orang tua ke kita ya. Oke, selanjutnya adalah pewarisan bentuk rambut ya. Rambut bermacam-macam, ada yang rambutnya lurus seperti kamu lihat ya. Kodenya genotip itu SS kalau rambutnya lurus. Kemudian ada rambut keriting, kode genotipnya adalah C besar. Kemudian yang rambutnya beromba adalah C besar S ya. Nah, sekarang contoh soalnya adalah Adi memiliki rambut beromba, menikah dengan Arum yang rambutnya keriting. Kemungkinan fenotip anaknya adalah apa? Oke, kita sekarang membuat persilangannya. Parentalnya CS untuk yang cowok, kemudian C besar ya, keriting untuk yang perempuan. Gametnya C besar, S, dan C besar. Sekarang kita tentukan anaknya ya. Anaknya C besar dengan C besar ya, maka rambutnya keriting. S dengan C, maka rambutnya beromba. Untuk anaknya ya, untuk C besar dengan C besar, maka hasil keturunannya adalah C besar, berarti rambutnya keriting. Kemudian kemungkinan anaknya lagi adalah C besar dengan S, maka
rambutnya berombak. Sehingga kemungkinan fenotip anaknya ada yang rambutnya keriting dan ada yang rambutnya berombak. Begitu ya anak-anak ya. Baiklah, selanjutnya adalah pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi ya. Pada dahi kita ada orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi bentuknya V. Seperti kamu lihat yang A ini ya. Dia memiliki genotip V besar atau V besar V kecil. Kemudian ada orang yang memiliki rambut pada dahinya ya tidak memiliki pertumbuhan huruf V ya, sehingga dia kode genotipnya adalah V kecil. Nah, contoh soalnya adalah Arina tidak memiliki pertumbuhan rambut pada dahi atau dahi V ya, menikah dengan Sigit yang juga tidak memiliki pertumbuhan rambut pada dahi. Maka kemungkinan pertumbuhan rambut pada dahi anaknya bagaimana? Karena sama-sama tidak memiliki pertumbuhan rambut ya, kita tulis parentalnya W kecil dengan W kecil. Gametnya W kecil dengan W kecil, sehingga hasil keturunannya ya W kecil atau tidak memiliki pertumbuhan rambut pada dahi. Jadi keseluruhan anaknya tidak ada yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi 100%. Jadi semuanya tidak mempunyai pertumbuhan rambut pada dahi. Gitu ya. Selanjutnya adalah pewarisan kelainan gonosom. Nah, ini kelainan dari kromosom kelamin ya. Contohnya adalah buta warna. Genotip buta warna. Pada laki-laki ya, genotip buta warna adalah kalau dia itu normal ya, karena kromosom kelamin maka kita menggunakan kromosom kelamin, yaitu kalau laki-laki XY, nanti kalau perempuan berarti XX ya. Untuk yang normal laki-laki adalah XY. Kemudian kalau dia buta warna XCBY begitu ya. CB itu dari kata colorblind. Kemudian perempuan yang normal itu XX. Kalau karier XCBX. Kalau dia buta warna XCB gitu ya. Kemudian contoh soalnya sekarang. Rizky adalah laki-laki normal menikah dengan Kiki yang karier buta warna. Bagaimanakah genotip anak-anaknya ya? Kamu bisa melihat yang laki-lakinya normal, kita tulis ya normal dia. Kemudian yang perempuannya adalah karier buta warna XCBX. Bagaimana dengan anak-anaknya ya? Kita lihat, kita tentukan gametesnya ya. XY kita tulis keseluruhan X dan Y. Kemudian yang perempuan XCBX ya. Nah, sehingga anaknya kemungkinan yang pertama adalah XCBX ya, atau dia seorang perempuan yang karier ya. Kemudian ada yang kedua XX ya. XX berarti perempuan normal. Sekarang kemungkinan yang berikutnya ya adalah XCBY ya, XCBY dari sini dengan ini ya. XCBY laki-laki buta warna, kemudian XY laki-lakinya normal ya. Kamu bisa melihat kemungkinan genotip anaknya kalau perempuan berarti ada yang karier dan ada yang normal. Kalau laki-laki ada yang buta warna dan ada yang normal. Gitu ya. Kemudian coba anak-anak kita tes buta warna. Berapa angka ini ya? Siapa yang bisa melihat? Ya, benar sekali, ini angka 7. Yang ini berapa? Betul, 8 ya. Kalau yang ini? Ya, benar sekali, 9. Yang ini berapa ya? Oke, berapa? 12 ya, benar sekali. Yang ini angka berapa? 14 ya, bagus. Yang ini 15 ya, pintar, berarti kamu tidak buta warna ya. Kemudian tes buta warna yang kedua, kamu bisa lihat ini angka berapa ya? 7 ya, betul sekali. Ini 13 ya, bagus. Kemudian ini 16 ya, pintar. Lanjut, ini berapa? 8 ya, bagus. 12 ya, yang terakhir ini berapa? 9 ya, betul sekali. Berarti kamu semua tidak ada yang buta warna. Kalaupun misalkan kamu buta warna, tidak bisa membaca angka-angka yang ada di sini ya, maka jangan khawatir ya, tidak apa-apa. Oke ya, kamu tetap bisa memiliki profesi bermacam-macam ya, tapi kalau jadi dokter belum boleh. Pewarisan kelainan gonosom yang kedua adalah hemofilia, yaitu darah penderita sukar menggumpal ketika luka. Genotip pada orang yang terkena hemofilia pada laki-laki normal XY. Kemudian orang yang laki-laki kena hemofili itu XHY. Perempuan kalau normal kodenya XX, kemudian karier XHX. Dan apabila dia hemofili XHXH. Namun kemungkinan apabila perempuan adalah hemofili, maka kemungkinan dia akan letal atau meninggal sebelum dilahirkan. Karena
darahnya sukar menggumpal ketika luka, sehingga dia tidak mungkin bisa hidup. Contoh soalnya adalah Charles, seorang yang hemofili, menikah dengan Diana yang normal. Bagaimanakah kemungkinan kelainan tersebut menurun ke anak-anaknya? Kita lihat, kita buat persilangannya. Parental XHY untuk yang laki-laki, ya, hemofili. Kemudian menikah dengan seorang perempuan XX. Gametnya XH, Y, kemudian yang perempuan normal X. Maka, bagaimanakah keturunannya? Keturunan yang pertama kemungkinan XHX. Jadi kalau perempuan dia karier hemofili. Kemudian apabila dia seorang laki-laki, dia normal, ya. Sehingga kemungkinan kelainan hemofili itu akan menurun pada anak perempuannya. Nah, di sini kamu bisa melihat apabila seorang laki-laki yang terkena hemofili menikah dengan seorang wanita yang normal, maka kemungkinan kelainan itu akan menurun pada anak perempuannya. Begitu, ya, anak-anak. Ini adalah kasus yang real atau yang asli, karena Pangeran Charles adalah seorang pangeran yang hemofili, kemudian menikah dengan Lady Di atau Putri Diana yang normal. Nah, kebetulan anak-anaknya keduanya adalah laki-laki, sehingga normal semuanya. Oke. Selanjutnya pewarisan golongan darah. Genotip dari golongan darah A. Apabila homozigot, itu IAIA. Apabila heterozigot, itu IAI0 atau IO. Golongan darah B. Kode genotipnya IBIB kalau homozigot atau IBI0 kalau heterozigot. Kemudian, apabila golongan darah AB, maka kodenya adalah IAIB. Apabila golongan darahnya 0 atau O, yaitu IOIO atau I0I0. Nah, contoh soalnya adalah Rafa memiliki golongan darah A heterozigot, menikah dengan Anita yang bergolongan darah B heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah pada anak-anaknya? Kita buat persilangan. IAI0 untuk yang laki-laki karena golongan darahnya adalah A, kemudian IBI0 untuk yang perempuan karena golongan darahnya B. Ya. Nah, kemudian gametnya IAI0 kita pisah, ya, IBI0. Nah, sekarang kita silangkan. Untuk keturunan yang pertama, kemungkinan, ya, untuk anaknya golongan darahnya adalah IAIB sehingga golongan darahnya AB, atau IAI0 sehingga golongan darahnya adalah A. Kemudian yang kemungkinan kedua adalah golongan darah anaknya B dari I0IB, ya. Kemudian I0I0 berarti golongan darahnya 0 atau O. Sehingga kemungkinan golongan darah anak-anaknya ada yang AB, ada yang A, ada yang B, dan ada yang O atau 0. Begitu ya anak-anak ya. Nanti silakan kamu bisa menyilangkan sendiri golongan darah dari ayah dan ibu, sehingga kamu bisa menentukan kira-kira saya golongan darahnya apa. Begitu ya. Baiklah, selanjutnya ini adalah tugas yang berikutnya, yaitu 3.4 tentang pewarisan sifat dan kelainan keturunan. Silakan dikerjakan pada buku tugas. Nanti apabila kesulitan, silakan boleh bertanya. Yang terakhir pada pewarisan sifat makhluk hidup adalah pada pemuliaan makhluk hidup, khususnya pada pemuliaan tanaman dan hewan. Kenapa tanaman perlu dimuliakan? Ya, karena untuk menghasilkan tanaman yang punya kualitas, tanaman yang lebih tahan hama, lebih cepat panen, dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Contohnya di sini adalah pembuatan varietas padi hibrida dengan persilangan varietas sembada IR64, Y Apo, Arize, Intani, dan seterusnya. Juga pembuatan varietas jagung hibrida, yaitu persilangan hibrida C1, hibrida CP1, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari pemuliaan tanaman sehingga menjadi tanaman yang berkualitas. Ini adalah gambar dari padi hibrida, dan ini adalah gambar dari jagung hibrida. Yang terakhir, pewarisan pada pemuliaan hewan. Tujuannya menghasilkan hewan berkualitas, banyak daging, menghasilkan telur banyak, dan juga kualitasnya bagus. Contohnya pada ayam boiler jenis Brahma dan Cornish. Kemudian ayam boiler jenis Plymouth Rock, dia memiliki kualitas yang terbaik, ya, merupakan persilangan antara Dominic dan Black Cochin. Ini adalah contoh ayam boiler Cornish. Kemudian ini adalah Plymouth Rock, ya, dan ini adalah varietas baru untuk saat ini, yaitu ayam Lohman Brown. Dia menghasilkan telur yang punya kualitas yang bagus sekali. Baiklah anak-anak,
Tugas yang terakhir pada materi bab 3 ini adalah 3.5. Silakan nanti bisa dikerjakan pada buku tugas ya. Nanti apabila kesulitan silakan boleh bertanya pada Bu Irma. Itu saja anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Jangan berhenti belajar dan berkaya, selalu semangat ya, karena sukses di depan mata kamu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tentang bab 3 tentang pewarisan sifat makhluk hidup sudah kita pelajari bersama ya. Kalau nanti ada yang kesulitan silakan bisa bertanya pada Bu Irma. Kita akhiri untuk bab 3 pewarisan sifat makhluk hidup ini. Silakan belajar untuk persilapan ulangan besok. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya.